Halo, ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ayo kita ikuti lanjutannya bincang-bincang dengan Bang Doni di Red. Kita akan dapatkan edukasinya tentang perawatan ikan arwana super red. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Ya, nah ini Bang Doni nih, untuk ikan ini ya, ikan arwana ini kan yang kita lihat tuh cara berenangnya ya. Iya betul, Nah, kalau untuk ya, kriteria kontes. terus dengan anatomi yang bagus kita lihat berenangnya. Nah kalau untuk sungut ini ya, ini kan sungut itu yang bagus kayak gini atau gimana? Kanan kiri? Kalau sungut itu yang bagus itu memang yang lurus ya, lurus ke depan. Lurus ke depan. Dia tidak naik, tidak turun, tapi flat lurus ke depan. Nah, terus kalau sungutnya misalnya ini ke kanan dan ke kiri ini itu rusak atau gimana itu? Itu bisa kena arus atau akibat dia ketekuk sering gesek kaca. Biasanya kalau ikan galak itu kan suka nempel di kaca gitu kan, jadi dia suka gesek, akhirnya dia agak bengkok Nah, itu sungutnya. bisa dibenerin atau gimana itu? Ada sih bisa. Nah, kita di Ameta tuh juga nyediain jasa ya untuk perawatan ikan, untuk seperti operasi mata atau sumutnya, bibir itu juga ada. Itu bisa dibetulin, cuman memang butuh waktu ya. Dan terkadang tergantung tingkat kesulitannya. Terkadang nggak bisa dengan sekali treatment dia bisa kembali mulus lagi. Ya. Penyakit-penyakit ini. Jamur Jamur ya. ya. Nah, jamur itu masalahnya karena apa itu jamur? Jamur itu pasti karena airnya kotor, banyak bakteri gitu. Sudah pasti, nggak ada lagi yang lainnya. Air berarti ya. Jadi biasa pergantian air berapa? Kalau untuk normal kita pelihara ya tanpa tanning itu kalau sistem filterisasinya itu bagus, bisa kok dilakukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting intinya filterisasinya bagus dan kualitas airnya bagus. Kalau airnya kotor itu efeknya banyak banget ya? Banyak sekali, karena kan di air kotor banyak bakteri yang jelas kan gitu. Bisa ada Insang ngelipat itu air kotor juga bisa, karena kadar oksigen di air waktu air kotor itu kan sangat tipis, sangat sedikit, makanya ikan akan bisa terlipat. Terus mata ada juga. Mata kalau mata berkabut bisa, itu air juga, air atau karena gesekan. Mata berkabut. Ya itu memang kita kan namanya piara arwana memang harus menjaga kualitas air. Kualitas airnya juga. Karena kita malas ganti air ini yang dimasalahkan. Iya. Harus siap membeli, siap merawat. Siap merawat. Ya, kalau kita pengen ikannya bagus ya harus siap merawatnya sebagus mungkin lah. Nah, kalau untuk ganti air, misalnya ini pergantiannya berapa ini? Kalau ikan sudah lama di rumah, istilahnya sudah lama terbiasa air yang di rumah itu nggak masalah kalau kita mau water change sampai 70-80% sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah kan? Nggak masalah, tapi kita juga harus hafal juga karakter air kita itu gimana. Kalau di sini kan saya berani seperti itu kan karena saya bilang air di sini bagus. Air Bogor ini kan bagus, makanya saya berani ikan sampai miring pun saya berani. Jadi langsung bersih gitu akuarium. Jadi nggak masalah ya? Ya kita harus hafal sama air kita lah gitu. Kalau air kita memang agak sedikit berbahaya, ya maksimalnya 40% lah gitu. Kalau untuk cari aman tuh ya 20-40%. Nah itu kan itu 40%. Setelah itu kan kita tanning nih, sudah mulai banyak ininya lumutnya ya. Lumutnya. Nah itu kapan lagi mau ganti air? Gitu. Waktu kita bersihin lumut itu saatnya kita ganti air juga. Oh gitu. Jadi kan kalau namanya tanning itu pasti tumbuh lumut, terus kerak-kerak coklat, lumut-lumut kering gitu lah istilahnya. Ya itu kan pasti kita gosok, nggak mungkin nggak kita gosok ya. Kalau kita gosok ya kita sekalian ganti air. Oh iya. Jadi
Jadi hitunganlah itu paling 3 hari udah ini ya. 3 hari, 4 hari, tergantung juga kalau kita tanning depan belakang 1 hari pun sudah tumbuh. Tumbuh. Terutama ini ada kunci ya. Kalau nggak pengen cepat berkerak akuarium ya, biasakan pakai air endapan, air tua istilahnya kita sebut. Air endapan tuh lebih susah untuk jadi keruh daripada air yang baru. Kalau air baru kita tanning pasti langsung butek. Butek ya. Nah ini kalau misalnya untuk ini sungut yang kayak gini nih, karena sering gesek ke kaca nih. Iya. Itu bisa di apa ini tuh prosesnya? Nah. Prosesnya mungkin yang jawab Senjo ya, karena di sini dokternya Senjo ya. Tapi yang jelas sedikit saya kasih tahu aja, itu tetap kita nanti pangkal sungutnya itu kita potong sedikit, kita belah supaya dikurangin dagingnya lah, supaya dia merapat lagi untuk tumbuhnya. Oh, gitu ya. Ikan biasanya sakit nih. Yang biasa dialami itu sakitnya kenapa? Kalau untuk rata-rata sih penyakit itu biasanya kembang sisik ya. Kalau untuk di arwana tuh kembang sisik atau jamur gitu biasanya. Itu sebenarnya penyebabnya ya semuanya ke kualitas air sama air. Kalau untuk kembang sisik itu bisa disebabkan sama perubahan cuaca juga. Biasanya perubahan cuaca yang ekstrim itu kan pH air itu tidak stabil ya, naik turunnya. Ikan biasanya bisa jadi sakit. Untuk ikan yang ini sering mojok gitu ya. Nah, itu kenapa sih? Biasanya dia pertama faktor itu karena stres ya. Stres kurang nyaman. Ya artinya dia kurang nyaman. Faktor kurang nyaman tuh banyak. Bisa jadi dari kualitas air yang buruk. Bisa jadi dari pencahayaan yang terlalu berlebihan. Ikan tuh belum terbiasa mungkin pencahayaan berlebihan tuh kayak contohnya lagi di tanning, dia mojok, dia parkir gitu. Mungkin dia belum terbiasa, makanya dia akan stres dan akhirnya dia akan mojok. Nah ini juga ada teman-teman yang biasa yang pernah ya beli ikan arwana, super red atau yang lainnya, setelah dimasukkan akuarium dia mojok terus nggak mau makan. Nah ditanya, ini nggak mau makan berbahaya nggak? Sampai kapan? Nah itu bisa gimana tuh? Kalau untuk arwana itu dari size kecil itu kuat untuk nggak makan 2 mingguan itu kuat sekali. Ya, nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Kalau untuk size besar ya, medium ke atas lah, 45 cm ke atas, itu saya dulu pernah itu puasa 3 minggu lebih aman, masih segar. Dan itu sampai sana ikan masih mogok makan, totalnya 1 bulan aman. Habis itu baru mau makan. Ya, itu mogok makan karena stres. Karena stres, lingkungan baru, jadi samalah. Jadi nggak perlu tanya mulu sama saya. Ya teman-teman, jadi tadi udah dijelaskan ya, ikan arwana itu biasanya kalau baru masuk ke tank baru atau pindah tank gitu ya, terus dia tiba-tiba mojok, diam, nggak mau makan, itu jangan takut, bingung ya, karena memang arwana super red ini kuat untuk tidak makan selama 3 minggu ya. Iya, kuat. Ya. Dan itu juga pasti nanti makan juga gitu. Kalau lapar dia pasti makan. Jadi intinya apalagi untuk setelah perpindahan tank baru, itu ikan tuh butuh adaptasi dulu. Ya, adaptasi. Karena perubahan kan mungkin dari sebelumnya, di air sebelumnya itu pH-nya 7, di sini 8, pasti butuh adaptasi. Penyesuaian air lah di tank yang baru. Jadi dia memang kadang agak stres, dia diam, mojok. Itu ya pasti sehat-sehat aja lah. Tapi kalau puasa sampai kelamaan itu bisa mati kan? Betul, kalau kelamaan bisa mati, karena kadang-kadang kalau kita puasa terlalu lama nih, kita mau kirim, sempat ada kasus seperti itu, kita puasain karena ikan besar ya, kita puasain itu 3 minggu, ikan itu hidup sampai diterima buyer itu hidup, tapi ikan itu habis itu dia sempat stres dulu, 1 hari berikutnya dia mau makan, cuman dia nggak mau buang air, akhirnya dia mati. Itu mungkin bisa jadi karena faktor kelamaan puasa juga. Mungkin kalau kayak kita mungkin ususnya lengket, sudah lengket, jadinya dia nggak bisa BAB ya, jadinya lewat dan sudah rapet. Ya, karena terlalu lama puasa.
Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Bang Doninya, dan sini kita dapatkan edukasinya tentang arwana super red. Ya Bang Doni, kalau teman-teman ada yang minat dengan ikan arwananya, bisa hubungi kemana nih? Kontaknya Ya. ke nomor WhatsApp atau boleh saya sebutin Ya, Bang Iqbal? silakan. Di 087 88 33 44 553. Ya. Ada Instagram? Ada Ya. Doni Suswandana, double M ya, DONNY Ya. Suswandana. Ya teman-teman bisa kontak di sini nomornya dengan Instagramnya. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.